Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita semuanya. Sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Rabb, Tuhan pemilik alam semesta, tentu saja rindu akan perjumpaan dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebuah kenormalan yang memang sudah semestinya dirasakan. Bahkan harusnya perasaan ini dimiliki oleh semua manusia. Namun bagi yang tidak memiliki keimanan perkara adanya hari kiamat, belum tentu mereka percayai, apalagi keinginan berjumpa kepada Allah SWT. Oleh karenanya manusia kelak pada hari kiamat terbagi menjadi 3 macam. Pertama, orang-orang beriman. Mereka akan melihat Allah di surga dan padang mahsyar. Kedua, orang-orang kafir. Mereka tidak melihat Allah sama sekali. Ketiga, orang-orang munafik. Mereka akan melihat Allah dengan penglihatan hisab, bukan penglihatan nikmat. Kemudian setelah itu mereka terhijab atau terhalang dari melihat Allah sebagai siksaan bagi mereka. Setiap mukmin atau sebutan orang-orang yang beriman tentu mendambakan untuk bisa menggapai dan meraih kenikmatan surga yang paling agung ini, yaitu melihat Allah. Namun tentunya untuk meraihnya bukan hanya perlu diangankan saja, melainkan dengan usaha dan amal soleh. Berikut ini kiat-kiat yang dapat kita ikhtiarkan. Yang pertama, iman dan ihsan. Merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Seseorang yang memiliki keimanan dan ihsan atau merasa selalu diawasi oleh Allah SWT akan diganjar pahala dan dapat melihat Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Yunus ayat 26. Bagi orang yang berbuat ihsan ada pahala yang terbaik atau surga dan tambahnya kenikmatan melihat Allah. Hal ini sangat sesuai dengan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat ihsan, karena ihsan adalah pada saat seorang hamba mukmin beribadah kepada Rabb-Nya di dunia dengan penuh pengawasan dan mendekat kepadanya, seolah-olah dia melihatnya dengan hatinya saat beribadah kepadanya. Maka ganjarannya adalah dengan melihat wajah Allah SWT dengan mata kepala saat akhirat kelak. Sebaliknya Allah telah mengabarkan tentang balasan bagi orang-orang kafir di akhirat. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalangi dari melihat Rabb mereka atau Tuhan mereka. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 15. Allah SWT menjadikan hal itu balasan bagi keadaan mereka di dunia, di mana hati mereka penuh dengan noda hitam yang menghalangi mereka mengenal dan mendekat kepada Allah di dunia, sehingga balasan mereka adalah terhalangi dari melihatnya di akhirat kelak. Na'udzubillah. Yang kedua, menjaga sholat subuh dan asar. Sholat adalah ibadah mulia dan utama yang bisa mengantarkan seorang hamba untuk meraih kenikmatan melihat Allah. Hal ini secara jelas ditegaskan dalam hadis Nabi dari Jarir radhiyallahu anhu berkata, ketika kami duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba beliau melihat ke arah bulan di malam purnama seraya berkata, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak samar dalam melihatnya jika kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari atau subuh dan sholat sebelum terbenamnya matahari atau asar, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini terdapat penjelasan nyata tentang hubungan erat antara dia melihat Allah dengan sholat.
Nabi SAW menjelaskan bahwa melihat Allah SWT pada hari akhir bukanlah diraih dengan sekadar angan-angan belaka, bahkan harus dengan kesungguhan dalam beramal. Dan inilah keinginan yang harus kita miliki. Dan karenanya Nabi SAW mengarahkan kepada giat-giat agar seorang hamba menggapai nikmat melihat Allah SWT di akhirat dengan cara memperhatikan dan menjaga dua sholat yang agung, yaitu sholat fajar subuh dan sholat asar. Mengingat kedua sholat ini memiliki banyak keutamaan dan berat bagi orang munafik. Ketiga, doa. Doa adalah ibadah yang sangat mulia dan utama. Doa menunjukkan kesungguhan dan keseriusan seorang hamba untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkannya. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua dengan doa meminta nikmat melihat Allah sebagai bukti akan kerinduannya untuk melihat Allah. Aku meminta kepadamu, ya Allah, kenikmatan memandang wajahmu di akhirat nanti. Dan aku meminta kepadamu kerinduan untuk bertemu dengan sesuatu di dunia tanpa ada mara bahaya dan fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat Nasai. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dan beliau memunajatkan dalam ibadah yang paling utama, yaitu sholat. Saat sholat, maka hendaknya seorang mukmin meneladani Rasulullah SAW turut mengucapkan doa tersebut sehingga bisa menggapai nikmat tertinggi di surga. Semoga kita dapat menjadi orang-orang yang terpilih yang dapat melihat Allah di akhirat kelak. Oleh karenanya mari berikhtiar dengan bekal maksimal melalui 3 hal tersebut, yaitu tadi yang pertama, iman dan ihsan, atau merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Yang kedua, menjaga sholat subuh dan asar. Dan yang ketiga adalah doa. Demikian tadi kiat mewujudkan perjumpaan yang dinanti. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sakitnya karena satu organisasi punya organisasi ini, kelompok ini lillahi. Datang ke masjid mengajar satu orang, mengajar ayo jamaah nongkrong maksudnya. Mari kita belajar Al-Quran, mari kita belajar hadis, mari kita belajar agama. Penting